Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, saya akan melakukan record video dalam pengerjaan soal AAS Praktikum Pemrograman Basis Data semester 2 dalam Prodi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Untuk soal pertama, di pertanyaan A, tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan. Diurutkan dari total belanja terbesar, tampilkan hanya pelanggan yang telah berbelanja lebih dari 500.000. Di sini saya sudah menyiapkan database-nya dengan data-data dummy. Kemudian di sini saya akan melakukan code terlebih dahulu, lalu akan menjelaskan dari code yang saya buat. Oke, di sini saya akan coba jalankan terlebih dahulu dan berhasil menampilkannya. Baik, di sini saya menggunakan select p titik nama untuk mengambil nama tiap pelanggan dari tabel pelanggan. Lalu, saya buat subquery bertingkat untuk menghitung total belanjanya. Subquery paling dalam, select b titik harga from buku, saya gunakan untuk mengambil harga buku berdasarkan ID buku yang ada di detail pesanan. Lalu subquery tengah, select ps titik ID pesanan from pesanan, saya gunakan untuk mencari semua pesanan yang dimiliki pelanggan tersebut. Dan subquery terluar menjumlahkan jumlah dikali harga dari semua detail pesanan yang ID pesanannya termasuk dalam pesanan milik pelanggan itu, sehingga hasilnya adalah total uang yang dibelanjakan. Karena total belanja adalah hasil dari subquery, saya pakai having, bukan where, untuk menyaring hanya pelanggan yang belanjanya lebih dari 500.000. Dan terakhir, saya urutkan dengan order by total belanja dash, supaya pelanggan dengan belanja terbesar muncul di atas. Lalu untuk soal yang kedua, yaitu tampilkan 5 buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Baik, di sini saya akan seperti sebelumnya, membuat code terlebih dahulu lalu menjelaskan. Oke, di sini saya akan mencoba menjalankannya. Kalau dapat error, akan saya coba benarkan terlebih dahulu. Oke, ketemu errornya, yaitu di select B judul, saya lupa menambahkan koma untuk memisahkannya. Kemudian saya akan coba jalankan lagi, dan berhasil. Terdapat 5 total judul, dan total terjual dari masing-masing judul. Oke, di sini saya akan menjelaskannya, yaitu yang pertama, di sini saya mulai dari select B titik judul from buku, where B titik kategori fiksi, untuk mengambil semua buku yang kategorinya fiksi saja. Nah, untuk tiap buku itu, saya buat subquery total terjual yang menjumlahkan jumlah dari detail pesanan, tapi hanya untuk baris yang ID bukunya sama dengan buku tersebut. Di dalamnya lagi, ada subquery select ps titik ID pesanan from pesanan where year ps titik tanggal pesanan sama dengan 2023 yang saya gunakan untuk membatasi hanya pesanan yang terjadi di tahun 2023. Karena ini query bertingkat, saya bungkus semuanya menjadi subquery bernama recap di bagian from, supaya saya bisa melakukan filter dan sorting terhadap kolom total terjual, yang sudah dihitung. Kemudian saya tambahkan where total terjual is not null untuk membuang buku yang tidak terjual sama sekali di tahun 2023. Lalu order by total terjual dash dan limit 5 untuk mengambil 5 buku dengan penjualan terbanyak. Lalu untuk soal ketiga, tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Jadi sini saya akan coba buat code-nya. Dan berhasil, yaitu nama Gita Lestari tidak pernah melakukan pesanan. Saya akan menjelaskan sedikit, yaitu di sini saya menggunakan select ID pelanggan from pesanan sebagai subquery untuk mengambil semua ID pelanggan yang pernah melakukan pemesanan. Lalu di query utama, saya pakai where ID pelanggan not in untuk mengambil pelanggan yang ID-nya tidak ada dalam daftar tersebut. Artinya, pelanggan itu belum pernah pesan sama sekali. Nah, lalu untuk soal yang kedua dan pertanyaan yang A, yaitu
Tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Oke, saya akan pindah ke database soal kedua. Oke, di sini saya akan coba jalankan dan berhasil, yaitu jumlah karyawan dari masing-masing nama departemen. Seperti IT yang ada 3, HRD 2, dan Slack. Nah, di sini saya menggunakan select d nama departemen from department sebagai query utama, supaya semua departemen ikut tampil termasuk yang belum punya karyawan. Untuk menghitung jumlah karyawannya, saya pakai subquery select count all from karyawan, where k.id departemen sama dengan d.id departemen, yang menghitung berapa baris di tabel karyawan yang ID departemennya cocok dengan departemen saat itu. Karena saya tidak pakai join, departemen yang tidak punya karyawan tetap muncul, hanya saja jumlah karyawannya otomatis bernilai 0 dari hasil count. Oke, lanjut untuk nomor 2, yaitu temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Oke, di sini saya akan coba membuat code-nya terlebih dahulu. Oke, sini saya akan coba menjalankannya dan berhasil, seperti nama lengkapnya Rian Pratama dengan gaji 9 juta dan lain-lainnya. Nah, di sini saya menggunakan subquery select avg gaji from karyawan untuk menghitung rata-rata gaji dari seluruh karyawan di perusahaan. Lalu di where gaji lebih besar titik-titik, saya bandingkan gaji tiap karyawan dengan hasil rata-rata tadi, sehingga yang muncul hanya karyawan yang gajinya di atas rata-rata. Maksud titik-titik yang tadi saya sebutkan itu adalah select average gaji from karyawan tersebut. Nah, lalu untuk soal ketiga, yaitu tampilkan nama lengkap karyawan dari Departemen IT yang sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Oke, di sini akan saya coba jalankan dan berhasil, yaitu nama Tony Wijaya. Nah, di sini saya menggunakan subquery select ID departemen from department where nama departemen IT untuk mencari ID departemen IT, lalu dipakai untuk menyaring karyawan yang departemennya IT. Kemudian, saya pakai subquery kedua, yaitu select ID karyawan from tugas, untuk mengambil daftar semua karyawan yang sedang punya tugas di suatu proyek. Dengan login, saya ambil karyawan yang ID-nya tidak ada di daftar tugas tersebut. Artinya, karyawan itu sedang tidak mengerjakan proyek apapun. Lanjut untuk soal ketiga. Di pertanyaan A, buatlah sebuah store prosedur bernama proses kelulusan yang menerima NIM sebagai parameter, dan seterusnya. Kemudian, saya akan buat sebuah store prosedur yang sesuai diperintahkan tadi. Oh, sorry. Di soal ketiga. Oke, sini saya akan coba menjalankannya. Dan error. Oke, errornya hanya kekurangan titik koma. Kemudian saya akan coba menjalankannya dengan syntax call.
dengan mengambil contoh NIM ya, yang gratis. Dan berhasil. Kemudian coba yang tidak lolos. Kan berhasil juga. Oke, di sini saya membuat parameter input p_nim untuk menerima NIM mahasiswa yang mau diproses. Saya deklarasikan variabel v total SKS untuk menampung nilai SKS mahasiswa tersebut. Lalu saya gunakan select total SKS into v total SKS untuk mengambil total SKS mahasiswa dari tabel mahasiswa berdasarkan NIM yang diberikan dan menyimpannya ke variabel tadi. Dengan if v total SKS lebih atau sama dengan 144, saya cek apakah SKS-nya sudah mencapai syarat kelulusan. Kalau sudah, saya jalankan update mahasiswa set status lulus untuk mengubah status mahasiswa itu, lalu menampilkan pesan konfirmasi berhasil. Kalau belum, saya langsung tampilkan pesan bahwa mahasiswa tersebut belum memenuhi syarat. Lanjut ke soal yang nomor 2, yaitu buatlah sebuah function bernama hitung IPK, dan seterusnya. Saya akan buat contohnya. Sorry, salah pencet. Oke, di sini akan saya coba jalankan dan berhasil tersimpan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan, yaitu di sini saya membuat function hitung IPK yang menerima parameter p_nim dan returns di desimal 4,2 karena hasil IPK berupa angka desimal. Saya gunakan case n titik nilai huruf untuk mengonversi nilai huruf seperti A, B, C, D, E menjadi bobot angka 4, 3, 2, 1, 0 sesuai ketentuan soal. Lalu, saya kalikan bobot nilai tersebut dengan MK SKS mata kuliahnya dan jumlahkan semuanya dengan sum. Itu jadi pembilang dari rumus IPK. Saya bagi dengan sum MK SKS sebagai penyebut sesuai rumus IPK, yaitu total SKS dikali bobot dibagi total SKS. Saya gunakan join mata kuliah untuk mendapatkan jumlah SKS tiap mata kuliah yang diambil mahasiswa tersebut. Karena data SKS ada di tabel mata kuliah, bukan di tabel nilai. Hasil perhitungan disimpan ke variabel v_pk lewat into, lalu saya kembalikan nilainya dengan return v_ipk. Lalu akan saya coba jalankan. Dan berhasil, yaitu IPK-nya 3,42 dari IPK ini. Lalu untuk soal terakhir, yaitu soal 4, saya akan langsung saja mengerjakan di database yang keempat. Di sini saya diminta untuk membuat sebuah trigger.
Bentar. Ya, di sini saya akan coba insert apakah berhasil dan berhasil. Nah, di sini saya akan menjelaskan, yaitu di sini saya membuat trigger update stock setelah penjualan dengan after insert on detail penjualan. Artinya, trigger ini akan otomatis jalan setiap kali ada baris baru yang masuk ke tabel detail penjualan. Saya gunakan for each row supaya trigger ini diproses untuk setiap baris yang di-insert, bukan sekali untuk semua baris. Dengan update produk set stock sama dengan stok dikurang new jumlah, saya kurangi stok produk sesuai jumlah barang yang baru saja terjual. New jumlah di sini merujuk ke nilai jumlah dari baris yang baru di-insert. Setelah stok dikurangi, saya ambil ulang sisa stoknya dengan select stock into v stock sisa, supaya saya punya nilai stok terbaru untuk dicek. Lalu dengan if v stock sisa kurang dari 10, saya cek apakah stok yang tersisa sudah menipis. Kalau iya, saya jalankan insert into log stok rendah untuk mencatat peringatan, berisi ID produk, sisa stok terakhir, dan waktu saat itu juga menggunakan now. Sekian record video pengerjaan soal AAS Praktikum Pemrograman Basis Data punya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.